Well, umur 19 itu sih bukan telat lagi, udah sangat telat ya. Karena aku mau menjadikan harpa sebagai profesi. Dan saat aku diterima sama dosen aku ini, dia bilang, kamu sadar kan, kamu tuh udah sangat telat untuk belajar harpa. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di Imu Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu seorang harpis laki-laki yang bernama Rama Widi. Nah, beliau itu pernah mengemban studinya di Vienna. Nah, di sini beliau membagikan pengalaman studi musiknya selama di Vienna yang penuh dengan perjuangan. Nah, selain seorang performer, beliau juga seorang edukator. Beliau membagikan insights-nya tentang perbedaan seorang performer dengan edukator. Penasaran kan? Yuk kita langsung aja. Ya, 3, 2, 1. Selamat pagi, Kak Ramawidi. Jadi, Apa kabar, Kak? baik, puji Tuhan Waduh, sehat. syukur. Gimana kabarnya Syukur. juga? Baik juga, Kak. Thank you banget loh, Kak, buat kesediaannya buat jadi narsum IMU Aduh, pagi-pagi aku yang begini. thank you. Bisa Sama-sama. Ini pengen ngobrol-ngobrol nih, soalnya bener-bener amazed pas ngeliat profilnya Karama nih, apa, lelaki pertama yang menjadi harpis. Masih jarang banget kan, soalnya di Indonesia kan. karena Sih, memang sih. paradigmanya kan eh, harpa itu untuk perempuan di Indonesia ya, tapi Hmm, hal itu terjadi karena yang membawa harpa ke Indonesia pertama kali ada perempuan. Beda kalau misalnya kita ngeliat ke Meksiko. Meksiko mostly pemain harpa tuh laki-laki. Dan sama hmm. juga kalau misalnya di sini kan orang ngeliat, kok laki-laki main harpa. Kalau di Meksiko, kok perempuan main harpa. Kayak gitu loh. Karena memang gembong pemain harpa untuk laki-laki ya, itu di Meksiko. Mungkin pernah ngeliat video pengamen yang main harpa nggak sih belakangan ini? Enggak. Enggak, belum sih. Jadi adalah satu video gitu pengamen tapi pakai harpa ngamennya, dan Wow. semua pada laporan kan, langsung ngirimin video lah segala macam. Terus seperti biasa kan netizen Indonesia kan nggak merecek dulu itu ada di mana gitu, dan aku juga ke bawah arus. Jadi kayak pas dapet ini di mana nih, kalau memang di Indonesia kasih tahu, gue mau ngasih masterclass nih ke dia nih, pokoknya gue mau ngajarin, pokoknya mau ngasih ilmu sama dia gitu loh. Ternyata pada bilang nggak tahu, ini dapat pewartaan segala macam. Akhirnya aku liatin tuh kan pelan-pelan, ya ini mah bukan Indonesia, Meksiko, pantas aja laki-laki yang main. Di sana pengamennya elit ya, harpa gitu ya, udah bukan pakai ukulele. Ternyata ya karena itulah, aku kan orang-orang juga heran, satu pengamen, terus kedua bawa harpa, dan ketiga laki-laki yang main. Dan setelah aku selidiki, ya ini di Meksiko, Oh. jadi wajar. Hmm. Sih. Ini aku pengen tarik balik sedikit nih ke childhoodnya kakak nih. Ini yang bikin si kakak akhirnya tertarik banget sama musik. Terus kenapa harpa gitu loh? Kan maksudnya masih banyak instrumen yang lain. Rata-rata orang di sini kan ngambilnya kontrabas atau piano atau yang lainnya gitu loh. Kenapa tuh kak? Sebenarnya sih kalau kalau suka, memang memang dari aku harus berterima kasih sama sama ibu aku ya, yang memang sangat mensupport dan memang benar-benar mengarahkan aku ke musik dari kecil. Eh, Cuma kenapa harpa? Jadi aku saat masih SMP itu memang aku suka banget nyoba sana, nyoba sini, dari organ, terus udah merasa jago piano, udah merasa jago biola, udah merasa jago klarinet, udah merasa jago. Dan sampai akhirnya ibu aku sendiri bilang kayak, kamu ini kayak ikut lompat. Yang dimana nggak ada yang kamu bisa bener-bener fokusin gitu loh. Akhirnya ibu aku bilang, ya udah, kamu kalau misalnya memang suka dan pengen belajar banyak instrumen, kamu jadi konduktor aja.
ya udah akhirnya untuk dan kebetulan aku ngefans banget sama Mas Adi MS, dan akhirnya aku daftar kuliah saat itu untuk menjadi konduktor orkestra. Dan saat ke sana, unfortunately, ujiannya ada 3 hari dan sistem gugur. Ini aku lumayan lama nih bakal cerita tentang ujian di Vienna nih. Biar ke depan mungkin ada, kalau misalnya ada yang mau nyoba, bisa siap-siap lah, kurang lebih begini ujiannya. Jadi hari pertama itu kita ujian teori, pendengaran, sejarah, akustik, believe it or not, akustik, dan terus yang paling susah, beberapa orang bilang yang susah itu adalah saat profesornya main, kita harus langsung nulis. Tapi kalau menurut aku yang paling susah adalah ngebenerin partitur. Oke. Jadi di hari pertama itu kita harus ngebenerin partitur. Jadi kita dikasih partitur, sering kuartet, dan terus aku pikir kan kayak, ini apa, pasti disuruh analisa, gampang kalau analisa gitu loh, udah cincai lah. Tiba-tiba pengujinya bilang, partitur di depan kalian itu salah. Dan kalian harus ngebenerin sesuai dengan yang saya setel CD-nya sekarang. Dan itu cuma diputar 2 kali. Oh. Jadi kebayang begitu CD dimulai, itu kita harus langsung ngebenerin semuanya. Dan menurut aku itu yang paling sulit. Dan setelah hari pertama, itu lanjut ke hari kedua. Biasanya hari kedua itu cuma interview bahasa Jerman. Biasanya. Tapi saat tahun aku, itu ada ya blood singen tuh kayak sight reading, itu mah udah pasti. Tapi ada harus nyiapin lagu klasik. Oke. Dan berhubung aku orang Indonesia, sisi Indonesia aku adalah menggampangkan. Jadi saat aku bilang, aku tahu artinya itu harus menyiapkan nyanyi gitu lagu klasik. Cuma kayak, ngapain sih konduktor disuruh nyanyi? Terus harus bawa partiturnya sih, kayaknya enggak deh, kayaknya salah deh. Terus akhirnya aku kenalan sama orang yang keterima tahun sebelum aku. Terus aku bilang juga, ini apaan sih artinya? Terus dia bilang, ya artinya ini lo harus nyanyi, harus siapin lagu. Lo nyanyi nggak tahun lalu? Enggak, cuma ini doang kok, cuma blood singen doang, sight reading segala macam, sama interview. Oh, salah print kali ya, kalau kayak gitu. Ya udah, dengan berbekal salah print, aku nggak persiapin apa-apa di hari kedua. Dan hari ketiga, itu baru kita ujian titik tumpu apa yang kita mau kuliah. Which is conducting, 2 piano, terus main piano, itu harus main sonatanya Beethoven. Like, beneran harus Beethoven. Dan yang ketiga adalah second instrument. Saat itu aku ngambil biola. Aku udah persiapin biola. Dan terus ya udah, hari pertama selesai. Terus aku pikirkan, apa mungkin ya aku bisa lolos gitu ke hari kedua, karena sulit banget gitu. Aku nggak pernah ngalamin ujian musik sesulit ini gitu, beneran 1 hari. Cuma aku udah bisa pijikin kaki, pasti Tuhan ada rencana. Aku bilang, pasti lolos lah, orang aku bisa lolos visa. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya aku pergi ke ke universitas, dan di situ aku ngelihat nama aku masih ada di list orang-orang yang akan lanjut ke hari kedua. Cuma ya udah, akhirnya udah kayak tenang, sight reading gampang, aku bilang kayak gitu. Menggampangkan, Indonesia banget pokoknya. Terus udah gitu lagi nunggu. Terus tiba-tiba ada peserta lain duduk kan sebelah aku. Nah terus dia humming nyanyi gitu. Aku kan bingung, ngapain nih orang humming gitu, orang kita bakal interview aja. Terus kan aku nanya, loh kamu ngapain nyanyiin lagu itu gitu loh. Terus dia bilang, loh kan ini bahan ujian ya? Hah, bahan ujian? Terus dia tunjukin, lah ini kan tertulis, kita harus siapin lagu klasik. Wah, itu beneran aku langsung yang,
Oh jadi itu nggak salah tulis. No 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 no, ini bener, kita harus siapin. Udah aku panik dan aku nggak nyiapin apa-apa. Untungnya, nggak untungnya juga sih. Pokoknya di tas aku ada lagu paduan suara. Karena aku aktif di gereja, ada lagu Prayer of Saint Francis. Terus daripada aku tangan kosong, akhirnya aku pelajarin lah itu lagu. Terus ya udah di kamar mandi kan gaung tuh udah kayak nyanyi-nyanyi sendiri lah. Terus pas sebelum giliran aku, yang benar ternyata nyanyinya tuh bukan yang kayak nyanyi pop, nah yang kayak gitu, bener-bener suaranya wow, ya, suaranya bagus semua dan beneran full accompaniment. Aku tuh kayak shit, sorry. Aku bilang kayak aduh Tuhan, udahlah, pokoknya dalam nama Yesus aja deh. Akhirnya aku masuk, di dalam itu tuh ada 5 pemuji berjajar, udah kayak X Factor ya, atau AGT. Nah, terus udah tuh, akhirnya di depan mereka ada 1 stand partitur dan 1 lembar. Di situ akhirnya ngobrol, tanya nama kamu siapa, terus bla bla, pokoknya interview bahasa Jerman. Dan terus sambil ngobrol kan aku ngelirik kan ke 1 kertas itu kan, ada A, B, C, D. Itu kita harus sight reading. A, gampang banget. B, masih ada melodinya. C, oke, ada mulai jumping-jumping intonasinya. D, itu udah kayak modern. Udah bener-bener yang loncatnya tuh dan ada mall, ada crash, ada puget, semuanya ada di situ. Dan akhirnya aku pas lagi ngeliat kayak, ya Tuhan, jangan deh, please, Tuhan jangan deh, please jangan. Tiba-tiba pemuji yang di depan aku persis, ya silakan nyanyiin yang D. Aku langsung kayak, aduh, ya udah. Terus ada pianis ngasih not pertama, terus 1 bar masih lantang dan tersenyum. Bar kedua udah mulai, makin ketiga muka udah makin kayak, aku nggak yakin gitu nyanyinya ini bener apa enggak. Makin lama suara makin hilang kan. Terus aku ngeliat yang paling kanan tuh udah yang gini nih, esket nih. Jadi dia bilang nggak bisa, ini nggak bisa nih. Esket nih. Pokoknya profesor yang kakek-kakek ini bilang nggak bisa. Terus akhirnya yang di tengah bilang, boleh nggak kamu nyanyiin sekali lagi? Karena makin lama suara kamu makin hilang, kita nggak bisa dengar. Waduh, aku bilang, itu beneran jatuh ke jempol tuh jantung aku. Aku sendiri gak yakin aku bisa menyanyikan hal yang sama. Akhirnya coba lagi dan hasilnya pun mungkin lebih parah gitu yang kedua kali. Dan akhirnya ya udah selesai. Terus ditanyakan, oke, untuk lagu mau nyanyiin lagu apa? Terus aku takut kan karena bukan lagu klasik. Aku bilang Prayer of Saint Francis, aku kayak gitu. Terus Bibito kata dia, Prayer of Saint Francis. Oke, terus ada nggak partiturnya? Terus aku kasih, jeng, not angka. Not angka, not paduan suara, SATB. Terus ya, yang di tengah bilang, baca akapela dia. Orang-orang semua diiringin kan. Terus pas aku, ya itu dibilang akapela. Wah, udah deh. Terus akhirnya dikasih tuh not pertama, teng. Ya itu dia, mungkin karena memang aku terlalu deg-degan, udah panik segala macam. Walaupun aku udah dikasih not pertama, aku salah ngambil itu not pertama. Jadi aku nyanyi kerendahan. Jadi saat nadanya rendah, itu tuh gak bunyi. Saat nadanya tinggi, ketarik. Pokoknya walu-waluin banget deh. Dan udah tuh, pas udah udah selesai, aku keluar, aku tuh udah kayak, kayaknya nggak mungkin nih. Ini ujian paling malu-maluin aku. Kalau di posisi mereka, aku bakal langsung coret gitu lah nama aku. Tapi pas aku keluar ya itu, langsung pada kerubungin kan. Tadi ditanya apa kayak. Kaina anong, aku bilang.
Terus gimana feeling lo? Kayaknya nggak bakal lanjut ke hari ketiga. Udah, akhirnya aku udah lemes tuh kan, tapi yang kayak keep the faith aja deh. Orang udah bisa ke hari kedua kan. Aku masih kayak yang, ya percaya dengan rencana Tuhan. Terus akhirnya nggak bisa tidur tuh kan hari ketiga karena titik berat ujian yang dimana aku persiapan untuk hari ketiga. Karena aku kan nggak mikir ada hari kedua ini gitu disuruh nyanyi. Nggak bisa tidur, terus akhirnya kayak, wah udahlah, gimana ya. Akhirnya karena saking panik banget ya, aku tuh bangun tuh pagi-pagi, masih pijamaan, pergi ke universitas, literally coba pakai sendal, dan aku tuh yang kayak nyariin papan pengumuman kan, kayak mana ini kok belum ditulis gitu loh, belum pasang pengumuman yang lanjut ke hari ketiga. Akhirnya karena nggak ada, ayo udah deh pulang lagi. Terus aku bilang kayak, aku pasti masuk ke hari ketiga, aku bilang, karena buktinya aja aku udah lolos ke hari kedua, aku bilang. Dan kalau misalnya ya ini ya kesaksian jadinya, kalau Tuhan nggak ada rencana buat aku nggak mungkin even terbang ke Vienna. Udah deh, aku pulang, mandi, siapin baju konser, bawa baton, bawa biola, bawa partitur yang mau aku kondak, dan terus pas aku nyampe, itu baru ditempel. Langsung dikerubutin tuh. Terus pas aku ngeliat kayak dari atas ke bawah, nggak ada. Terus pakai tangan kan, pakai jari. Nggak ada. Akhirnya dari bawah ke atas, satu-satu. Nggak ada. Bener-bener shattered istilahnya. Karena aku nggak punya plan B. Aku nggak punya plan C. Aku pergi ke Vienna untuk jadi konduktor. Aku nggak punya plan sama sekali. Dan itu sempat bikin trauma. Jadi aku tuh nggak mau main piano selama 2 bulanan, dan aku nggak mau denger musik klasik karena aku ngerasa semua effort dan dedikasi aku kok nggak ada hasilnya sama sekali. Dan memang ternyata benar, Vienna standarnya sangat super tinggi sekali gitu. Dan akhirnya melihat hal tersebut, mama aku akhirnya datang terus berusaha untuk menghibur aku. Dia bilang, udah nggak apa-apa, masih ada tahun depan. Cuma permasalahannya adalah konon di Austria itu limit kita adalah 3 kali untuk gagal. Jadi kalau udah 3 kali gagal, kita bakal di blacklist dari semuanya. Nggak bisa. Jadi kita harus menggunakan dengan bijaksana kesempatan 3 kali ini. Dan terus aku bilang, aduh aku kayaknya nggak mau lagi deh musik. Aku bilang kayak gitu. Dan terus akhirnya mama aku bilang, ya udah kalau memang kamu udah memutuskan nggak mau musik, ya kamu ya banting setir lah ke yang lain. Kamu ambil aja psikologi, kamu kan suka psikologi dari zaman SMA, dan mama aku bilang. Atau ambil hukum, pasti kepake banget kata mama aku kalau hukum. Terus aku coba beli bukunya dalam bahasa Jerman, baru 1 halaman langsung tidur. Gak ngerti. Maksudnya bahasa Indonesia aja psikologi muter-muter kalau menurut aku. Ini dalam bahasa Jerman gitu, dan kayak, wah gimana gitu kan ya. Tapi ya itu dia, mama aku bilang, terserah kamu mau ngambil apa aja, yang penting kamu nggak boleh pulang. Karena kamu udah farewell gede-gedean. Orang-orang udah tahu kamu ke Vienna, kamu kalau pulang muka kamu mau taruh di mana? Akhirnya ya udah deh mah, ya udah ngebangun lagi. Dan terus aku pikir-pikir kan, daripada nunggu tahun depan, terus aku kosong kan, akhirnya itu coping sama trauma berapa lama Kak? Sekitar 3 bulanan lah, karena ya mungkin karena gini juga ya, aku aware banget bahwa aku di negara orang dan waktu aku terbatas, karena kan aku harus kejar visa, harus perpanjang visa. Kalau aku nggak ada terdaftar di institusi
apapun itu aku kan harus pulang gitu loh. Dan kalau udah pulang, proses bikin visanya akan ngulang dari nol lagi gitu. Jadi ya aku ketemu banyak orang, dan terus juga aku sempat ketemu sama pianis Indonesia yang menetap di Vienna, Maria Jiwajeni. Terus beliau juga ngasih support secara moral. Dia bilang udah, jangan khawatir, memang kalau di Vienna itu ya kayak gitu, jarang yang orang datang ujian langsung terima, itu jarang banget. Udah, kamu nggak usah khawatir, pokoknya tujuannya, goalnya adalah tahun depan. Cuma kan aku pikir kan, aduh, tahun depan kalau belajarin satu lagu itu doang kan kayak bosen ya. Aku pengen belajar instrumen baru deh yang kira-kira bisa developnya cepat. Dan di Indonesia nggak banyak yang mainnya. Jadi aku pikir saat itu ya, kalau nggak harpa atau obo, karena aku suka banget sama suaranya dari dua itu. Dan selama di Indonesia, nih, aku nggak. tunggu sebentar, aku kalau boleh tahu. Berarti sebelum ke sana, pas di Indonesia sama sekali nggak pernah megang harpa berarti? Ya. Wow, nekat. Aku ngefans banget sama Maya Hasan, dan itu sampai kapanpun bakal aku akuin, aku ngefans banget sama Maya Hasan. Ya gimana nggak ngefans gitu? Main harpa, cantik, full package, wah udah deh. Dan ya udah, akhirnya cuma aku nggak sempet punya kesempatan untuk belajar harpa. Waktu itu udah sempet nyari, cuma itu dia, pas aku bilang ke ibu aku kayak, mau belajar harpa. Akhirnya ibu aku bilang, Mama harus beli harpa lagi, katakan. Nanti kamu udah 2 tahun, kamu merasa jago, terus kamu bakal bilang, bye-bye harpa. Akhirnya kayak, nggak usah. Udah fokus biola aja, kata mama aku kayak gitu. Ya udah. Jadi memang aku nggak sempat. Dan itu pun, ya aku juga nyari obo kan, karena harpa nggak bisa, aku nyari obo. Zaman dulu nyari obo tuh sulit sekali di Indonesia, di Jakarta khususnya. Jadi karena aku nggak nemu obo, aku jadi belajar klarinet. Lampiasan. But anyway, balik lagi. Akhirnya itu aku memutuskan untuk belajar harpa. Karena kalau obo aku pikir kan udah banyak tuh pemainnya di Indonesia saat 2003 tuh udah banyak yang main obo. Tapi kalau harpa kan masih Uci Peter, Hediawi, dan Mai Hasan, baru 3. Dan aku mikir kayak, boleh deh jadi nomor 4. Dan akhirnya ya udah, akhirnya aku cari toko harpa. Itu pun drama. Karena mama aku tahu aku nyari ke toko harpa pasti aku ada keinginan untuk belajar harpa. Aku belajar harpa harus punya instrumennya. Aku punya instrumen itu ujung-ujungnya kan duit kan. Dan akhirnya pas di toko harpa, mama aku tuh beneran nunjukin kalau dia nggak suka. Bayangin aja, aku ke toko harpa udah kayak anak kecil ngeliat mainan yang wah gila, bagus-bagus banget. Sedangkan mama aku, dia duduk beneran literally di samping pintu keluar. Senggak sukanya itu. Beneran dia duduk aja dengan muka masem. Terus kan aku bilang kan, Mah, bagus ya harpanya ya. Dia diem gitu. Dan aku didiemin loh 2 hari. Gara-gara ngajak ke toko harpa. Akhirnya udah, karena aku kayak, nggak bisa. Aduh, pengen banget. Cuma uangnya dari mana ya? Cuma, aduh, masa minta orang tua lagi gitu. Dan masalahnya mama aku juga waktu aku berangkat pun, dia udah bilang, ini uang untuk 1 tahun. Kamu nggak boleh nangis, ngerengek-rengek, alasan apapun untuk minta tambahan sebelum tanggal 1 Januari, pergantian tahun. Kalau kamu mau maintain lifestyle kamu harus kerja. Kamu gosok WC, kamu bagiin koran, kamu kerja di restoran, bersihin piring, pokoknya kamu harus kerja. Mama nggak mau tahu, kamu harus kerja, cari duit sendiri. Akhirnya aku kayak, ya udah. Dan saat di toko harpa kan kayak, aduh, duit dari mana ya, gitu kan. Udahlah, yang penting udah bisa ngeliat harpa secara dekat. Akhirnya pas mama aku pulang, aku nganterin ke bandara, dan
Pas pulang dari bandara, aku langsung ke toko Harpa. Aku ke toko Harpa, aku langsung DP dengan uang tahun aku. Aku langsung DP dengan uang beneran literally uang setahun. Dan terus aku tulis SMS kan. Dulu kan nggak ada WhatsApp atau BlackBerry ya. Jadi aku SMS, aku bilang, maaf banget, aku menggunakan uang secara nggak tanggung jawab. Aku habis nganter mama, aku ke toko Harpa, dan aku langsung DP Harpa yang kemarin. Karena aku pengen banget belajar Harpa. Mungkin mama kecewa, dan mama ya pasti nggak merestui. Tapi, quote, mama harus percaya, one day, mama bakal bangga dengan pilihan aku sekarang. Gitu. Gak dijawab dong. Aduh. Dan akhirnya itulah cerita gimana akhirnya dapat Harpa dan fokus di Harpa. Dan yes, one day yang tadi dibilang pasti aku jadi orang dan beneran jadi sukses ya. Dan sama ini juga sih, waktu akhirnya kan ya balik lagi, setelah Harpanya udah ada, aku kan bingung kan, kayak aku jadi beneran nggak punya plan seperti anak umur layaknya anak umur belasan lah, dia nggak punya plan gitu, kayak udah punya instrumen tapi nggak punya guru. Akhirnya aku daftar di Vienna Conservatorium dan ketemu kan sama dekannya, terus interview, terus ditanya kan, kamu mau belajar apa? Mau belajar Harpa. Terus sedangkan temen aku bilang, udah lu speak aja lah, palingan juga diceknya musikalitas lo gitu lah, kata temen aku. Terus sadly pas aku bilang, tapi aku gak pernah belajar Harpa. Terus dekannya bilang, ya kalau kamu mau kuliah Harpa, kamu ujiannya harus Harpa. Kalau kamu mau diujinya piano, kamu harus ngambil piano. Kamu mau diujinya biola, kamu harus ujiannya biola. Nah, tapi saya belum pernah belajar Harpa sama sekali. Bukan urusan saya. Terus ya, aku langsung kayak, nader bakal di reject nih kan. Akhirnya dibuatin appointment sama calon dosen aku, tapi di note kalau memang aku tuh nggak pernah belajar Harpa. Dan ya kembali lagi ya, karena ini Vienna Conservatorium, aku kira sekedar les-lesan, tapi ternyata kuliah gitu loh. Jadi ya udah, keep the faith aja. Terus ketemu calon dosen aku, kita ngobrol, ditanya kan, kamu kenapa sih mau belajar Harpa? Karena saya gagal jadi konduktor, aku bilang. Dan saya nggak tahu saya harus ngisi waktu setahun kayak gimana, dan saya butuh visa. Aku belak-belakan gitu. Dan terus dia nanya kan, tapi sebelumnya kamu udah pernah belajar apa? Belum pernah kali. Belum sama sekali. Dan megang ini baru sekarang, aku bilang. Aku beneran boleh megang, karena kan di toko Harpa kan nggak boleh. Dan terus akhirnya calon dosen aku itu bilang, berhubung kamu belum pernah belajar Harpa, saya bikin pengecualian. Biasanya orang di Vienna kalau ujian masuk itu harus main Handel Concerto, Boxa Etude, terus Nederman Sonata, disebutin lah semuanya. Tapi berhubung kamu beneran gak pernah belajar Harpa, saya kasih kamu lagu anak-anak, dia bilang. Oke, aku bilang. Akhirnya calon dosen aku tuh bilang, tapi sebelumnya kamu tahu nggak mekanismenya Harpa tuh gimana? Tahu. Yang warna merah itu C, yang hitam itu F. Terus dia bilang, kok kamu tahu? Iya, soalnya saya ngefans banget sama pemain Harpa Indonesia. Dia waktu itu ada acara di TV, dia ngejelasin tentang Harpa. Saat itu Maya Hasan yang melakukan hal itu di RCTI. Dan akhirnya, oke, good. Terus pedal, kan belakangnya ada pedal juga. Terus kalau pedal gimana? Saya tahu pedalnya kalau di atas itu flat, di tengah itu natural, kalau di bawah tuh crash.
good kata dia, ini plus poin banget. Tapi kamu tahu urutannya apa enggak? Enggak tahu kalau urutannya. Cuma tahu itu juga karena ya Maya Hasan saat itu ngejelasinnya kayak gitu. Jadi thank you Kak Maya. Dan akhirnya main itu lagu sampai akhir. Pas sudah selesai dia kaget, aku bisa main, aku pun kaget. Terus dia bilang, kamu bener belum pernah belajar harpa? Belum. Oke, interesting kata dia. Saya buat lebih susah ya lagunya ya. Akhirnya dikasih lagu kedua, itu lebih banyak teknik harpa. Jadi arpeggio, glissando, dan di situ pas aku ngeliat partiturnya aku bilang, maaf tapi saya nggak ngerti ini maksudnya apa, tanda-tanda ini gitu loh, urek-urek ini semua tuh gimana. Boleh nggak tolong kasih lihat saya dulu pas yang arpeggio tuh saya eksekusinya harus kayak gimana, pas glissando saya eksekusinya kayak gimana. Akhirnya dikasih tahu untuk teknik-teknik harpa itu. Terus aku kayak oke. Surprisingly aku bisa main juga sampai akhir. Dan pas selesai, kita berdua ada kayak moment of silence, lihat-lihatan, karena kita berdua aku kaget, aku bisa main, calon dosen aku yang menjadi dosen aku pun kaget. Akhirnya dia bilang lagi kayak, kamu yakin kamu belum pernah belajar harpa selama ini? Enggak, ini pertama kali saya metik harpa. Wow, berarti kamu sangat talented banget. Oke, gitu. Saya pengen terima kamu jadi murid. Tapi, saya mau kita 1 tahun fokus ke teknik aja. Kamu nggak boleh belajar lagu sama sekali. Dan disitulah mulai journey aku yang membosankan selama 1 tahun. I see. Berarti yang menginspirasi kakak untuk jadi harpis, balik lagi Maya Hasan. Yeay. Oke, nice. Nih kalau boleh tanya Kak, kakak ini kan sebagai performer, tapi sekaligus ini juga ya, edukator juga ya. Bedanya seorang performer dengan teacher apa sih sebenarnya? Ya, simpelnya kan kalau performer itu kan kerjanya perform, kalau teacher kerjanya teaching. Cuma sebenarnya sih satu orang tuh bisa eksekusi dua-duanya sebenarnya ya. Kalau aku lihat dari teman-teman musik juga di sini atau di luar. Cuma memang apa namanya? Aku lagi seorang performer nih pertanyaan gini jadinya seorang performer bisa nggak jago ngajar gitu? Ataupun sebaliknya, seorang teacher bisa nggak ngajar? Nyari bahasa yang diplomatis soalnya. Oke, jadi teori yang which is ini let's say teori konspirasi lah yang menjabat di antara musisi di luar sana adalah orang jago perform itu nggak jago ngajar. Orang jago ngajar itu nggak jago perform. Sesimpel itu. Dan itu pun dikeluarkan oleh guru aku juga saat aku lulus performance. Saat aku lulus performance kan aku kan udah kayak, aduh, gue mau pulang kayak udah kangen Indonesia gitu. Cuma akhirnya guru aku, dosen aku tuh bilang, kamu jangan pulang dulu. Dan ibu aku pun juga bilang kayak gitu, kamu nggak boleh pulang dulu, kamu harus kuliah lagi, ambil pedagogik. Aku langsung, pedagogik, shoot, aku bilang itu kan ilmu keguruan. Aku bilang, terus aku lihat mata kuliahnya kan, astaga, ada psikologi, ada inilah, bener-bener dua dunia yang berbeda ya. Dunia yang beda. Saat performance aku kerjaannya latihan 7 jam sehari. Saat aku pedagogik, kerjaan aku adalah menganalisa orang. Yes. Setiap hari. Yes. Analisa, bikin report, terus datang ke kelas orang, terus mencoba untuk cari celah dalam mengajarnya itu apa, dan pusing deh pokoknya. Tapi ya itu dia. Tapi kembali lagi, nggak membuat
seorang performer nggak bisa mengajar. Karena gimana pun juga seorang performer itu punya pastinya punya pengalaman perform yang banyak yang bisa di-sharing sama murid-muridnya. Jadi sebenarnya sih bisa-bisa aja. Tapi di satu sisi seorang performer nggak akan tahu trik-triknya pedagog untuk mengajar. Jadi ya itu dia sih ya, yang ibu aku bilang juga. Jangan kamu pulang, kamu cuma jago main doang, tapi kamu nggak bisa deliver ilmu kamu. Nice. Oke, yang ya udah deh mah kuliah. Aduh. Nice. Wow. Ini jadi Karama nih kan kalau dilihat-lihat kan belajar harpanya tadi aja langsung di Vienna berbasis nol dari Indonesia kan. Itu di usia 19 tahun bener ya? Itu kan maksudnya udah bisa dibilang telat gitu kan. Ini menurut Karama sendiri nih. Kalau seorang anak memulai sebuah pembelajaran musik lebih telat dibanding anak lainnya, apakah kemampuan mereka tuh nggak akan sebanding sama anak lainnya yang udah mulai lebih pagian gitu? Dan apakah memiliki bakat itu lebih penting dibanding dengan hard work dan konsistensi? Karena kan masih banyak banget pemikiran orang tua. Ini sih yang terjadi di circle aku ya. Maksudnya suka ngomong begini, Miss, kayaknya anak itu emang bakat ya, gak kayak anak saya ya gitu. Mainnya jago soalnya gitu. Gimana tuh Kak? Oke, well, umur 19 itu sih bukan telat lagi, udah sangat telat ya. Karena aku mau menjadikan harpa sebagai profesi. Dan saat aku diterima sama dosen aku ini, dia bilang, kamu sadar kan, kamu tuh udah sangat telat untuk belajar harpa atau musik klasik yang dimana kamu mau jadiin profesi. Ya, saya sadar. Kamu harus 3 kali lipat, 10 kali lipat harus lebih giat daripada orang-orang yang udah belajar. Guru aku langsung bilang gitu. Aku langsung, memang kenapa? Ya kamu bayangin, di Eropa itu orang tuh belajar tuh dari 4 tahun. Dan di umur kamu 19, dia udah main etude ini, lagu ini, konserto ini, udah disebutin lah tuh semua lagu kan. Dan kamu nol loh, dia bilang. Beneran, jadi dosen aku langsung kayak ngejabarin gitu. Dia bilang, ya kalau kamu mau jadikan profesi, kamu harus 10 kali lipat lebih giat daripada anak-anak yang sekarang. Dan terus ditanya lagi kan, kalau udah lulus, mau jadi apa? Jawaban aku, jadi solois. Terus aku langsung bilang, forget it. Aku langsung kaget kan, maksudnya seharusnya kan guru, dosen, pembimbing kan harusnya mengencourage dengan mimpi kita. Tapi beliau langsung bilang, lupain. Terus aku bilang, kenapa? Itu kan mimpi saya. Saya berhak dong punya mimpi. Yes. Tapi kamu bisa ngeliat gak faktanya? Enggak, apaan? Saya aja belum pernah jadi solois. Langsung diskakmat gitu. Sama beliau. Dan akhirnya berhubung aku orang yang suka tantangan, jadi semakin ditantang, semakin dibilang nggak bisa, aku bakal nunjukin aku bisa. Dan terus ya balik lagi, karena aku udah memutuskan untuk jadi solois itu ya pastinya, atau misalnya ada orang musisi lain yang mau sangat menjadikan profesi yang sangat serius, ya pastinya harus punya degree, make sure lulus, karena bisa masuk belum tentu bisa keluar. Gitu. Dan pengetahuan secara general. Nah, ini yang menurut aku musisi-musisi muda Indonesia lack, which is harus datang ke konser, harus mendengar opini dari musisi lain, karena kita bisa belajar dari instrumen lain sebenarnya, yang dimana itu aku dikasih tahu juga sama dosen aku adalah saat aku belajar lagu-lagu Itali, aku disuruh dengerin opera Itali, gimana cara penyanyi opera ngebentuk frase,
dan segala macam. Dan terus juga hal yang semuanya pada miss adalah khususnya di Indonesia ya, adalah networking. Kan kembali lagi di Indonesia kan bukan budaya minum dan party saat weekend gitu loh. Kalau misalnya di luar kan ya orang-orang building networkingnya dari situ. Dan aku pun kayak sekarang punya beberapa teman kuliah yang udah nama besar gitu, udah beneran udah sejak, kalau piano tuh Yuji Wang ya, yang seksi banget tuh. Beneran equal sama itu. Padahal dulunya temen minum. Gitu, tapi ya itu dia kembali lagi. Dia bisa building networking dengan baik. Dan terus telat apa enggak? Sebenarnya aku mau nunjukin juga nggak ada kata telat untuk belajar. Karena aku bisa achieve semua yang aku mau, semua yang orang-orang mau, walaupun aku baru mulai 19 tahun. Tapi memang harus di speed up semuanya. Karena ya itu dia 19 tahun. Orang-orang sebelumnya udah curi start dulu. Gimana cara speed up-nya? Kita harus punya ambisi dan keinginan yang lebih dari anak-anak lain. Dan bimbingan dari guru yang kompeten. Which is ya di satu sisi sometimes baik, sebenarnya sih baik. Kita selalu bilang, oh ya bisa, ayo kita ini lagi. Tapi sometimes menurut aku murid itu juga perlu dibukain wawasannya di dunia nyata tuh kayak gimana sekarang. Karena apalagi kan makin berkembang ya dunia musik. Dan ambisinya juga gimana. Nah, ini juga nih, kita harus ngefans banget sama instrumennya. Gimana caranya? Kita harus tahu, at least siapa aja sih pemain yang terkenal. Atau lagu-lagu yang terkenal dari instrumen itu. Terus nonton konsernya secara live. Bukan dari YouTube. Ya di satu sisi kita support lah teman kita yang bermain. Tapi di satu sisi karena ambience atmosfernya itu beda banget kalau nonton live. Dan terus ketiga, tidak ada alasan nggak bisa mendapatkan informasi untuk zaman sekarang. Beda kayak zaman aku dulu, mau internet harus ke warnet, mau cari informasi tentang kuliah harus beneran datang ke kedutaannya langsung, bukan aku yang datang, ibu aku yang datang. Aku sekolah kan, jadi benar-benar harus datang ke kedutaan, harus yang ngobrol sama orang kedutaan dan segala macam. Dan kalau kita ngomongin bakat, menurut aku tuh bakat tuh kayak pisau bermata dua. Semakin diasah, akan semakin tajam. Tidak dipakai, dia akan tumpul. Kalau ibu aku sih suka bilang bakat itu, ya mungkin karena dia juga guru ya, ibu aku tuh guru dan juga di tari tradisional. Kalau beliau bilang bakat kamu tuh kayak pensil, kamu serut dia bakal lancip, kamu nggak pakai itu tumpul sendiri. Gitu. Nah tapi juga di musik ini emang menjadi topik selalu topik hangat di antara orang tua dan guru ya. Di musik bakat itu menurut aku cuma pelumas doang. Anak berbakat memang akan lebih mudah dan cepat mencerna, mengeksekusi. Sedangkan anak yang tidak berbakat membutuhkan effort berkali lipat untuk menghasilkan hal yang sama. Dan musik itu menurut aku juga satu-satunya jurusan yang nggak bisa instan. Yes. Harus lewatin proses latihan. Walaupun anak itu punya photographic memory, tetap harus lewatin proses latihan. Harus building muscle-nya di manalah yang harus di building. Setiap instrumen beda. Cuma memang ya oke lah, bakat bisa cepat. Anak yang kurang berbakat harus effort. Tapi biasanya anak yang berbakat itu malas. Yes.
karena aku kayak gitu, aku males. Pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi. Sedangkan anak yang tidak berbakat sadar kalau harus latihan. Ya, aku juga punya murid dulu di biola, dia nggak berbakat, tapi wah latihannya bagus, terus juga benar-benar semangat dan ambisi dan benar-benar yang datang ke konser, pokoknya benar-benar true ambisi itu tuh kayak gitu, tapi dia bisa levelnya bisa nyamain karena itu dia karena kerja keras. Tapi memang downside-nya adalah mungkin kalau anak berbakat untuk membentuk frase udah tinggal yang nyanyi kayak malas-malasan udah kebentuk tuh, wah musikalis banget gitu. Kalau anak berbakat, yang nggak berbakat ya memang harus lebih dikasih tahu dan secara teori itu kayak gimana gitu. Dan kunci ngajar mengajar berhasil menurut aku tuh nggak ditentukan dari anak itu berbakat atau nggak berbakat atau kurang berbakat. Yes. Tapi kita harus tahu dulu tujuan ngajar mengajar kita apa. Dan kita harus satuin tujuan kita, karena guru punya tujuannya sendiri, murid punya tujuannya sendiri, orang tua punya tujuannya sendiri, karena orang tua yang spend uangnya kan. Jadi 3 tujuan ini harus dijadiin satu dulu. Begitu udah nyatu, kita bisa combine semuanya dan guru bisa memformulasiin gimana bisa mencapai tujuan semua orang. Menurut aku sih kayak gitu. Nice. Ini aku sedikit tarik balik. Tadi kakak bilang untuk apa tadi? Meskipun telat masuk ke sebuah pembelajaran musik, tapi penting banget cintai instrumennya itu sendiri, expose juga sama live concert, bukan hanya dari YouTube gitu kan. Nah, kalau untuk anak-anak yang belum cukup dewasa gitu, pemupukan seperti ini harusnya dilakukannya gimana dan oleh siapa? Tentunya pasti dari orang tua ya, yang pertama. Terus kedua, masalahnya sekarang adalah zaman sosial media. Jadi zaman dimana informasi itu ada di tangan, karena menurut aku kita hampir semua menggunakan smartphone untuk mencari informasi itu udah ponakan aku yang lain juga tuh masih SD aja udah dibekalin sama ibunya smartphone gitu loh. Jadi ya nggak ada informasi yang kita nggak bisa dapetin sebenarnya gitu. Jadi tapi kembali lagi bimbingan dari orang tua itu paling penting, karena gimana pun juga orang tua yang tahu apa yang terbaik buat kita. Dan apalagi kan kalau anak-anak kan masih tinggal dengan orang tua, masih disupport dengan orang tua, dan ya mudah-mudahan anak yang tersebut juga bisa melihat kalau memang ya lagi memang harus dibimbing dengan orang tua. Kecuali kalau memang anak itu kayak aku nyeleneh gitu kan, langsung beli PR. Gak boleh dicontoh ya, kayak gitu. Nggak boleh contoh. Aku jujur ya, oke ini aku ada cerita, tapi aku yakin ibu aku sih, ibu aku nggak masalah kalau aku ceritain ini. Aku sangat disupport dulu organ, bener-bener yang harus les, harus segala macam. Organnya juga dibeliin yang bagus segala macam. Cuma kan aku males, karena aku anak kecil, balik lagi saat itu masih kelas 5 SD. Aku cuma mau main bola sama teman-teman kalau sore, atau nonton film kartun, karena zaman dulu kan film kartun tuh sore-sore. Terus kalau misalnya kayak, walaupun aku di satu sisi juga aku seneng gitu bermain musik, tapi kayak kehidupan sosial di luar, aku tuh seneng banget, kayak lebih seneng main bola, petak umpet, petak jongkok. Temptation-nya lebih besar ya? Lebih besar gitu. Jadi ada momen dimana aku lagi nggak mau gitu loh, lagi nggak mau les, dan ya mungkin saat itu mama aku lagi dapat kali ya. Pokoknya singkat cerita ngamuk lah. Beneran ngamuk sengamuk-ngamuknya, dan terus aku pun saat itu ngelawan.
mamaku. Jadi karena mamaku nggak terima, aku benar-benar kurang ajar banget saat itu. Akhirnya mamaku ngambil sabuk. Yes. Ngambil sabuk dan ya kayak biasa lah, orang tua kan suka, apalagi orang tua zaman dulu ya, kayaknya lebih tiger mom banget lah, ngancam dengan sabuk itu kan. Kalau misalnya kamu nggak les, kamu bakal mama sabet. Gitu. Terus aku yang nggak mau, karena aku tahu mungkin karena udah keseringan keseringan ngeliat, jadi kayak palingan nggak bakal dieksekusi gitu loh. Dan ternyata dieksekusi pada hari itu gitu. Dan pertama disabetnya pakai kulit. Oke. Kan itu kan ada buckle sama ada kulitnya kan. Kulitnya. Nah, makin aku disabet, makin aku ngejerit. Aku nggak mau. Dan akhirnya semakin aku ngejerit, mama aku semakin marah saat itu. Akhirnya dia bilang, kamu nggak beranjak, mama sabetnya pakai ini, pakai buckle-nya. Dan akhirnya aku dengan teriak, aku bilang aku nggak mau. Dan ternyata mamaku nggak bercanda. Dan aku benar sabet pakai buckle. Dan itu kena tulang ring, langsung bengkak. Dan aku karena merasa disakiti, aku langsung gigit mama aku sampai biru. Tapi punishment kayak begitu jadi trauma nggak kakaknya sendiri? Kalau aku sendiri sih, kalau aku nggak. Malah di situ aku melihat, ternyata memang mama aku tuh udah baik banget mau nyekolahin aku. Dan karena mamaku bilang gitu, kamu nggak tahu ya, lesin kamu tuh mahal, gini. Sekarang kamu nggak menghargai mama. Kamu jangan kayak gitu. Kalau memang nggak suka, kamu ngomong. Jadi memang, ibu aku memang ngasih pandangan gitu loh. Dan disitulah jadi bisa dibilang turning point aku. Oke, mulai saat ini aku harus serius di musik. Karena aku nggak mau uang kebuang sia-sia, aku nggak ada progres. Tapi ya kembali lagi, setiap anak kan beda-beda ya. Yes, betul. Jangan dicontohin ya teman-teman. Tidak semuanya cocok. Sekarang nggak boleh melakukan hal itu, langsung viral. Kalau zaman dulu, ya nggak apa-apa lah. Cuma kalau zaman sekarang jangan. Cuma ya di situ jadi turning point aku menghargai uang. Semua itu ada value-nya. Dan aku harus menghargai orang tua aku yang mau mensupport. Dan ya udah aku mulai serius di musik. Dan tadi juga ya orang kan ada yang disupport, ada yang enggak. Ya kembali lagi, pertanyaan orang tua adalah, kamu mau jadi apa? Jadi musisi gitu. Jadi saat aku udah mulai serius, sempat memang ada keraguan dari orang tua aku, kedua orang tua. Karena kan, waduh, mau kuliahnya musik, jadi apaan gitu. Maksudnya, ya oke lah, memang enjoy banget di musik gitu. Cuma kembali lagi, kalau aku lihat orang tua itu butuh pembuktian. Jadi mama aku tuh ngelihat memang sejak SMA aku tuh nggak pernah minta uang jajan lebih. Jadi aku udah ngejob ngisi video klip, main biola, aku ngejob pembukaan apa, dan dapat uang terus gitu. Dan ya balik lagi kan, ya ibu pasti tahu apa barang-barangnya anak-anaknya kan. Dan dia ngeliat kayak, kok dia bisa punya baju baru, tapi kan gue gak kasih duit tambah. Jadi disitulah ibu aku kayak, oke, ternyata memang kamu sangat cinta dengan musik, dan ternyata emang musik itu bisa menghasilkan. Ya udah, kalau kamu memang ini udah pilihan, mama akan support gitu. Nice. Jadi ini menurut kakak sendiri nih, sebenarnya esensi dari sebuah music lesson tuh apa sih? Ada gunanya nggak sih?
Nggak ada guru. Nggak ada lah guru. Menurut aku esensinya adalah saling melengkapi antara guru dan murid. Karena uh, hmm, aku tuh sering kayak gini nih, maksudnya pengen ngomong yang diplomatis, cuma nggak bisa. Karena gitu loh, maaf tapi menurut aku bullshit kalau guru tuh nggak belajar sesuatu dari muridnya. Yes. Jadi memang kalau menurut aku esensi dari musik lesson adalah tentunya murid belajar dari guru, tapi secara nggak langsung guru itu tuh belajar juga dari murid. Betul. Beneran hubungan dua arah. Itu yang paling penting dan harus memaintain fun-nya. Dan ya pastinya tugas guru lebih sulit karena ya kita juga harus menganalisa apa sih yang ngebuat murid kita itu tetap fun atau misalnya apalagi di musik kan semua depends on emotion dan kalau udah moodnya nggak di 440 at least ya pasti kan bakal sulit juga tujuan tersebut bisa accomplish di setiap pertemuan. Jadi menurut aku saling melengkapi antara guru dan murid. Nice. Nih Kak Rama, ada wejangan nggak buat teman-teman IMU di sini kalau mereka juga pengen ngikutin jejak kesuksesannya Kakak nih? Jangan beli instrumen gegabah ya. Aduh, aku bingung nih. Oke, wejangannya mungkin secara untuk musik dan untuk bidang lain juga kali ya, karena aku bisa bilang bagi yang sekarang tuh lagi nggak ada doubt di musik, jangan, karena aku bisa jadi kayak sekarang itu aku akuin karena harpa. Aku bisa jadi IO, promotor, waktu itu untuk orkestra luar, untuk temen-temen. Aku kayak sekarang kan yang lagi heboh tuh kan ada musisi jadi komisaris Telkomsel. Aku pun juga pernah kayak gitu loh. Yang tiba-tiba aku diangkat untuk perusahaan minyak juga pernah. Terus banyak pintu yang terbuka karena musik. Dan percaya apa enggak, yang mengangkat aku adalah orang yang sering nonton konser aku. Wow. Yang sering duduk di penonton. Dan beliau melihat aku bisa satu eksekusi musik dengan baik dan eksekusi konsernya dengan baik. Dan di situ beliau ngeliat kayak, ya apa bedanya? Kamu bisa ngatur satu orkes sama kamu bisa ngatur satu perusahaan. Tetap harus analisa, kamu harus tajam dan segala macam. Jadi kalau yang ada doubt di musik, dihilangin doubt-nya. Karena kalian nggak ada yang tahu, kesempatan tuh, opportunity tuh bakal kebuka dari banyak pintu. Tapi wejangannya, yang pertama, jangan cepat puas. Karena di atas awan masih banyak awan yang lain. Aku orang yang cepat puas dulu ya. Aku orang yang cepat puas dan itu salah satunya guru aku, dosen aku yang bilang, kamu gak boleh cepat puas. Kamu kira kamu udah jago. Di luar masih banyak yang jago-jago. Terus yang kedua, make sure punya source information yang baik. Nggak semua yang di YouTube itu baik dan benar. Secara teknik, interpretasi, atau artistiknya. Jadi hati-hati dengan informasi yang kalian dapat. Terus yang ketiga, passion harus. Tapi jangan lupa untuk berinvestasi sejak dini. Karena kita hidup di dunia yang alat tukarnya itu uang, bukan passion atau sebesar cintanya kita sama musik. No. Kita hidup di dunia real yang kalau something happen nggak ada sequelnya dan
sekarang terjadi di pandemi ini, membuktikan siapa aja yang selama ini memang bisa menabung, dan apa yang selama ini berfoya-foya, hidupnya hedon. Dan terus keempat, saat udah punya uang, jangan foya-foya, jangan beli barang-barang konsumtif hanya untuk kebutuhan konten. Ini kendala anak-anak sekarang. Kebutuhan konten. Mereka nggak sadar, mereka konsumtif, tapi ya oke. Di satu sisi, wow gitu loh, dilihat teman-teman, tapi jangan. Harus lebih wise menggunakan uang. Tapi bukan berarti kita nggak boleh mereward diri kita atas kerja keras kita. Kita harus malahan mereward diri kita atas kerja keras kita. Mungkin kalau yang aku lakukan ya, mungkin dari income kita itu 60% itu untuk kehidupan seharian, 20% itu harus nabung. Literally harus nabung. Atau beli emas, atau nggak tahu lah, banyak hal yang bisa dilakukan dari 20% itu. Dan sisa 20%-nya itu kita kasih reward ke diri kita. Kalau di aku adalah liburan. Jadi setelah capek konser, capek ngajar, ngadepin karakter murid-murid yang banyak banget, I deserve point. Ya, dan yang terakhir, yang paling penting menurut aku adalah saling membantu dan mensupport teman-teman sesama musisi. Ngebantu itu nggak harus dengan uang, atau dengan ngebuatin konser. Small things matters. Bisa dibuat atau bisa dilakukan dengan cara like dan komen sosial media teman-teman kita antar musisi. Jadi biar hal tersebut bisa masuk ke algoritmnya sosial media, dan bisa jadi ibaratnya balik lagi, kita semua butuh media promosi. Kenapa enggak seluruh musisi di Indonesia saling promote teman-temannya? Itu akan lebih menghemat budget dan pastinya akan membuat musisi klasik, instrumentalis di Indonesia lebih meningkat lagi, animonya khususnya. Nice. Jangan yang benar-benar wow berat, but very nice. Kak Rama, kita udah di penghujung acara. Ini ada satu pertanyaan terakhir lagi dari Imu. Jadi apa nih impian kedepannya seorang Rama Widi ke depan? Bentar ya, kalau itu pikir. Aku ya hampir semua apa yang aku ucapkan dan aku doakan sekarang udah terjadi. Puji Tuhan. Cuma memang ada beberapa hal yang nggak terjadi, tapi di satu sisi juga setelah pandemi ini makin lama tuh aku kayak makin mengkerucutkan apa yang aku butuhkan gitu, dan kayak banyak yang nanya ke aku juga kayak apa sih goal sekarang gitu loh. Ini bukan impian ya, goal sekarang tuh apa sih? Aduh, aku selalu jawabnya aku cuma mau hidup tenang aja, bener-bener udah pokoknya main musik, ngajar, udah itu aja gitu. Itu goal untuk sekarang. Tapi ya kalau ditanya impian itu kan berarti kan besar sekali ya. Ada impian tapi umur aku udah gak cukup masalah ya. Karena aku pengen banget tuh dari dulu adalah menang kompetisi, 3 kompetisi utama di Harpa ya. Cuma maksimal itu 35. Oh, oke. Udah gak bisa. Udah recheck, dan sekarang kan gak boleh terbang anyway. Jadi udah coret. Tapi kalau untuk impian, aku sebenarnya pengen nyoba film. Nice. Aku pengen banget nyoba dunia perfilman.
Nice. Eh, Genre apa dulu nih? Action? Music? apa ya apa aja sih, karena kan belum ada opportunity, karena ya menurut aku yang membedakan kita semua di sini bukan seberapa jagonya seseorang, seberapa full resourcesnya seorang, tapi yang bedain kita kan cuma opportunity yang kita dapat gitu. Karena Yes. kan kita semua dikasih Tuhan 24 jam sehari. Gak ada yang dapat 25 jam kan. Dan ya aku belum ada opportunity itu. Jadi kalau ditanya impian, pengen sih ada poster, tapi bukan poster konser, poster film gitu. Nice. Mudah-mudahan tercapai ya. Kak Rama, thank you banget buat sharingannya, buat waktunya. Ini kalau misalnya ditanyain nih sama teman-teman IMU nih, Gil, mau dong ngobrol nih sama Kak Rama nih, mungkin seputar tentang dunia harpa atau edukasi maupun konser gitu. Bisa hubungin Kak Rama di mana nih? Di Instagram kan ada CP sih sebenarnya, tapi nah itu dia yang hal yang aku harapkan ya, bukan impian ya, harapan aku adalah nggak usah takut untuk menghubungi aku. Kayak mungkin di satu sisi branding aku berhasil, tapi di satu sisi itu ngebuat orang jadi sungkan untuk menghubungi. Tapi padahal aku tuh nggak se-unapproachable itu gitu. Aku paham. Kalau diajak kayak ngobrol sharing gitu kayak ayo gitu. Sekarang aku seneng banget sharing gitu. Jadi DM aja, kalau DM udah pasti aku baca gitu. Boleh tolong disebut akunnya? Ya, akunnya Ramawidi. @Ramawidi ya. Ramawidi, kalau ada yang mau nanya-nanya atau mau sharing atau mau ya apapun itu, tinggal DM aja gitu. Dan jangan baperan kalau misalnya nggak dibalas ya, karena numpuk banget gitu. Jadi aku sendiri juga karena aku talented, jadi aku malas ya. Jadi kayak malas, kayak scroll gitu, malas banget gitu. Jadi jangan pada baper terus bilang kayak sombong, enggak. Aku murahan kok untuk masalah sharing. Aduh, oke deh kalau gitu. Kak Widi, Kak Rama, sekali lagi thank you banget. Tetap sukses, tetap sehat. Mudah-mudahan impiannya bakal tercapai soon. Terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, follow kita di Instagram @imu_Indonesia. Juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.